Pernah kepikiran nggak gimana sih cara kerja mesin-mesin luar biasa yang ada di mobil sampai jet tempur supersonik? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas teknologi yang benar-benar bikin planet kita ini terasa makin kecil aja. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simpel ya. Kenapa sih mesin jet super gede yang nempel di sayap pesawat itu beda banget sama mesin yang ada di mobil kita? Nah, ini dia kuncinya. Semuanya soal gerakan. Mesin mobil itu kan gerakannya naik turun ya. Pistonnya itu loh, keras, kasar. Beda jauh sama pesawat modern yang pakai putaran murni dari turbin gas. Jauh lebih mulus. Dan pastinya jauh lebih kuat. Jadi, apa sih rahasia di balik mesin revolusioner ini? Yuk kita bedah langsung siklus kerjanya yang cuma 3 langkah sederhana. Sebetulnya namanya udah ngejelasin semuanya. Mesin ini pada dasarnya pakai semburan gas super panas dari hasil pembakaran buat muterin, ya, turbin. Dan putaran turbin inilah yang jadi sumber kekuatannya yang luar biasa itu. Nah, ini nih yang keren banget. Proses yang kelihatannya rumit tadi bisa disederhanain jadi 3 kata aja. Tekan, bakar, dan putar. Jadi energi dari semburan gas panas itu muterin turbin di belakang. Dan turbin itu nyambung buat muterin kompresor di depan. Siklusnya jalan terus, mandiri. Tentu aja, nggak semua mesin jet itu sama. Desain dasar tadi terus berevolusi. Yuk kita lihat perjalanannya dari yang tenaganya mentah banget sampai jadi super efisien kayak sekarang. Kita mulai dari yang paling dasar. Turbojet. Ini desain jet paling awal, paling original. Bener-bener murni aplikasi dari siklus tekan, bakar, putar tadi. Semua gas panas yang keluar langsung disemburin ke belakang buat ngasih dorongan maksimal. Pesawat-pesawat tempur generasi awal kayak MiG-21 atau F-4 Phantom ya pakainya mesin ini. Mereka lebih mentingin satu hal, kecepatan. Soal boros atau berisik itu urusan nanti. Dan kalau kita ngomongin soal kecepatan, contoh paling puncaknya ya ini, SR-71 Blackbird yang legendaris. Pesawat ini pakai turbojet buat terbang di kecepatan dan ketinggian yang gila, nggak ada tandingannya di zaman itu. Tapi, ada masalah besar sama turbojet. Borosnya minta ampun. Nah, buat ngakalin ini, para insinyur nambahin satu komponen kunci. Kipas raksasa di bagian depan. Lahirlah turbofan, sebuah desain yang jauh lebih pintar dan pastinya jauh lebih irit. Coba deh lihat di pesawat komersial modern. Untuk setiap satu bagian udara yang masuk ke jantung mesinnya, ada 9 bagian udara yang cuma lewat di sampingnya. Ini yang kita sebut bypass tinggi. Kuncinya, efisiensi. Beda cerita kalau di jet tempur. Di sini justru lebih banyak udara yang dimasak di inti mesinnya yang panas daripada yang lewat samping. Ini namanya bypass rendah. Tujuannya bukan irit-iritan, tapi tenaga mentah sekuat-kuatnya. Tabel ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Kenapa pesawat yang Anda naiki buat liburan itu pakai turbofan? Ya karena mesin ini memang dirancang buat irit dan gak berisik. Beda total sama turbojet. Tapi jangan salah. Kehebatan turbin gas ini nggak cuma buat dorong pesawat jet loh. Ada yang namanya turboprop. Sesuai namanya, tugas utama mesin ini bukan nyemburin gas ke belakang, tapi buat muterin baling-baling super besar di depannya. Nah, baling-baling inilah yang ngasih daya dorong utama. Mesin kayak gini pas banget buat pesawat kargo. Kenapa? Karena iritnya luar biasa. Tapi ya itu kelemahannya. Mereka nggak bisa terbang secepat atau setinggi pesawat jet. Lalu ada lagi yang lebih canggih namanya turboshaft. Konsepnya dibawa selangkah lebih jauh. Di sini hampir semua energi dari semburan gas itu dipakai buat muterin turbin. Nah, putaran turbin ini bisa dipakai buat apa aja. Beneran, apa aja. Dari muterin baling-baling helikopter sampai roda tank. Jadi, coba bayangin deh. Teknologi inti yang sama yang bisa ngedorong jet tempur ternyata juga jadi jantungnya helikopter, kapal perang, bahkan tank tempur canggih kayak M1 Abrams. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ekstrim dan futuristik. Gimana kalau kita bikin mesin jet yang turbinnya dibuang sama sekali? Kedengarannya aneh kan? Gimana caranya menekan udara tanpa kompresor? Apa mungkin bikin jet yang nggak punya komponen bergerak sama sekali? Jawabannya bisa. Namanya ramjet. Mesin ini sama sekali nggak punya bagian yang bergerak. Dia murni ngandelin kecepatannya sendiri yang super tinggi buat nabrak dan maksa udara masuk ke mesin. Simple banget. Desainnya yang super simple ini cocok banget buat rudal. Jadi rudalnya diluncurin dulu pakai roket sampai kecepatannya supersonik.
Begitu udah kencang, baru deh mesin ramjetnya nyala, ngambil alih buat perjalanan jarak jauh dengan kecepatan tinggi. Efisien banget. Dan di atasnya ramjet, ada lagi yang namanya scramjet. Ini level selanjutnya. Di sini bukan cuma pesawatnya yang melaju supersonik, tapi aliran udara dan proses pembakaran di dalam mesinnya pun terjadi pada kecepatan supersonik. Benar-benar gila. Memang saat ini teknologi scramjet ini fokusnya buat senjata hipersonik. Tapi ini kan memancing pertanyaan besar ya. Teknologi yang sama, apa mungkin suatu hari nanti bisa membawa kita dari Jakarta ke London cuma dalam 2 jam? Masa depan penerbangan mungkin jauh lebih cepat dari yang kita duga.